Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Furqon Abdul Robi dengan NIM akhir 172. Di sini saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 3 akan memimpin jalannya presentasi yang berjudul penilaian prestasi kerja dengan metode checklist. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu dengan Latifah dengan NIM akhir 174, Tiara Nur Aprilia dengan NIM 159, lalu saya sendiri, lalu ada Mandasari dengan NIM akhir 188, lalu ada Mahardiah Tunisa dengan NIM akhir 211, lalu ada Reni Anissa dengan NIM akhir 224, lalu ada Wafa Najwa dengan NIM akhir 256. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan metode checklist, lalu apa tujuan dari metode checklist, lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode checklist, dan yang terakhir bagaimana penilaian prestasi kerja terhadap karyawan menggunakan metode checklist. Lalu ada pengertian penilaian kerja menurut Hasibuan, yaitu penilaian prestasi kerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar, baik kuantitas maupun kualitas yang dihasilkan setiap individu karyawan. Next. Lalu ada manfaat penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada pengembangan, yaitu development. Yang kedua ada penghargaan, yaitu reward. Yang ketiga motivasi. Yang keempat perencanaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir komunikasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Ada ruang lingkup penilaian prestasi kerja, yaitu dari 5W1H. Yang pertama ada what, yang diartikan dari penilaian prestasi kerja ini yang dinilai. Yang kedua ada why, dilakukannya penilaian prestasi kerja, where, di mana penilaian prestasi kerja dilakukan, when, kapan penilaian prestasi kerja dilakukan, who, siapa yang akan dinilai dan siapa yang akan melakukan penilaian prestasi kerja, how, bagaimana cara melakukan penilaian prestasi kerja. Ada syarat penilaian prestasi kerja relevan, mengukur hal-hal yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan prestasi kerja pada suatu jabatan tertentu dalam perusahaan. Yang kedua, acceptable, harus dilakukan, diterima, dan dimengerti dengan baik oleh penilaian maupun yang dinilai. Ada reliable, harus dapat dipercaya dan dapat diandalkan, konsisten, dan stabil. Yang keempat, ada sensitif, memiliki kepekaan untuk membedakan antara tenaga kerja yang berprestasi dengan tenaga kerja yang tidak berprestasi. Yang kelima, ada praktikal, mudah dilaksanakan atau tidak rumit. Yang metode penilaian kerja ada dua, metode internasional dan metode tradisional dan modern. Yang tradisional ada 7. Yang pertama rating scale, employ, comparison, checklist, pre-prom essay, interview, critical incident. Metode modern ada 3, yaitu Assessment Center, MBO, atau Management of Objective, yang terakhir Human Asset Accounting. Baik, selanjutnya penetapan standar prestasi kerja. Yang pertama spesifik, yaitu jelas dan rinci. Yang kedua measurable, yaitu dapat diukur. Yang ketiga achievable, yaitu dapat dicapai. Yang keempat relevan, dan yang terakhir time bound atau jangka waktu. Selanjutnya pengertian metode checklist. Metode checklist adalah metode analisa yang menggunakan daftar tertulis yang terstruktur untuk menganalisa suatu sistem dan didasarkan pada pengalaman
atau experience-based analysis, dan juga insiden yang sebelumnya terjadi. Metode ini terbagi menjadi dua metode, yaitu wake checklist dan force checklist. Lalu tujuan dari metode checklist, yang pertama metode ini untuk mengetahui perkembangan karyawan, yang mengevaluasi perkembangan konsistensi dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan. Yang keempat, untuk memastikan dan menjamin bahwa karyawan perusahaan telah memenuhi peraturan atau standar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, metode ini memudahkan pelaksanaan penilaian prestasi kerja dibandingkan dengan metode yang lain. Yang berikutnya ada kelebihan dari metode checklist, yaitu bersifat sangat detail dan sering digunakan untuk analisis kesesuaian dengan standar yang ada, sehingga praktis dan mudah digunakan untuk less experience English. Dapat dilakukan pada semua tahap proses lifetime, tetapi pembuatan daftar tabel pertanyaan checklist sangat dibatasi oleh pengalaman lapangan pembuatan checklist tersebut. Biaya yang dikeluarkan sedikit atau murah. Yang terakhir ada penilaian tidak membutuhkan pelatihan yang rumit. Adapun kekurangan metode checklist yaitu tidak memiliki standar khusus. Item-item dalam checklist hanya tergantung pada pengalaman dan pengetahuan penyusunan checklist. Oleh karena itu, penilaian personal menyusun checklist sangat menentukan keberhasilan proyek. Checklist hanya merupakan yes or no question yang tidak dapat menggambarkan secara detail efisiensi dari suatu subsistem dalam proyek yang dilaksanakan, hanya menyediakan informasi kualitatif. Terdapat bias kepekaan pada penyimpangan penilaian, terutama halo efek, lebih mengedepankan kriteria pribadi karyawan dalam menentukan kriteria hasil kerja. Yang terakhir ada kemungkinan terdapat kesalahan menafsirkan materi pada lembar penilaian atau penentuan bobot nilai tidak. Lalu ada profil perusahaan. Untuk nama perusahaannya yaitu CV Level Kosmetik Bandung, didirikan pada tahun 2020 dan berlokasi di Cimahi. Level Kosmetik Bandung merupakan perusahaan kosmetik yang berfokus pada pengembangan, produksi, dan distribusi produk kecantikan dengan kualitas tinggi, aman, dan inovatif. CV Level Kosmetik Bandung juga menggunakan bahan-bahan yang alami dan ramah lingkungan, serta mengembangkan lini produknya di bidang skincare, make up, hair care, dan body care. Dan pada tahun 2022, Level membuka fasilitas produksi modern yang memenuhi standar internasional. Merek ini terus berinovasi, memperluas distribusinya di seluruh Indonesia, dan dikenal dengan komitmennya pada kualitas, keberlanjutan, dan pelestarian lingkungan. Adapun visi dan misinya yaitu visinya menjadi merek kosmetik yang terkemuka dan dikenal karena kualitas produk unggulan dan komitmennya terhadap keberlanjutan dan kesehatan kulit. Dan misinya yaitu memberikan produk kosmetik atau kecantikan dengan kualitas tinggi, menjadi pemimpin dalam industri kosmetik lokal, mengutamakan keberlanjutan dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, dan yang terakhir yaitu berinovasi serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk selanjutnya, terdapat struktur organisasi. Yang pertama ini adalah direktur. Itu terdapat manajer pemasaran dengan staf pemasaran, kemudian manajer keuangan dengan staf keuangan, manajer operasi dengan staf operasi, dan terakhir manajer personalia, yaitu HRD. Dan untuk selanjutnya mengenai ruang lingkup, yaitu 5W+1H dari CV Level Kosmetik. Yang pertama terdapat WAT, yaitu penilaian mencakup aspek seperti pengetahuan, disiplin, ketelitian, kerjasama tim, kejujuran, profesionalisme, loyalitas, dan kebersihan. Yang kedua yaitu Y, untuk meningkatkan citra perusahaan, kedisiplinan, dan prestasi kerja karyawan,
dan mendukung pengembangan karir, pelatihan, juga menjadi acuan pemberian kompensasi. Bentuk yang ketiga yaitu where. Penilaian dilakukan on the job training karena karyawan masih dalam jumlah kecil sehingga lebih relevan dilakukan di lingkungan kerja. Untuk yang ketiga yaitu when. Penilaian dilakukan setiap semester untuk memberikan umpan balik yang konsisten dan berkala. Kemudian yang kelima yaitu who. Penilaian mencakup seluruh karyawan, baik secara vertikal, yaitu atasan ke bawahan, maupun horizontal, yaitu antar divisi. Dan yang terakhir yaitu how. Penilaian menggunakan metode weighted checklist dengan 3 standar skor, yaitu melebihi ekspektasi dengan 79 sampai 95, sesuai ekspektasi dengan nilai 61 sampai 79, dan kurang dari ekspektasi dengan nilai 45 sampai 60. Baik, selanjutnya merupakan implementasi pada perusahaan CV Level Kosmetik Bandung dengan penilaian prestasi kerja pada CV Level Bandung menggunakan metode way checklist untuk melaksanakan penilaian pekerjaannya. Dengan keterangan 40 sampai 60 dengan arti kurang dari ekspektasi, nilai atau bobot 61 sampai 79 sesuai dengan ekspektasi, nilai 80 sampai 95 melebihi ekspektasi. Nah, berikut merupakan masing-masing contoh dari keterangan melebihi ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan kekurangan ekspektasi. Nah, slide sebelumnya, berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja menggunakan metode way checklist, dapat disimpulkan bahwa karyawan atas nama Wafa dengan jabatan manajer keuangan mendapatkan total bobot 90, yang artinya Wafa dalam melakukan pekerjaan yang melebihi ekspektasi yang sudah ditetapkan penilai dan berhak mendapatkan reward dari perusahaannya. Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja, maaf, slide sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil penilaian kerja untuk tabel berikut, dapat disimpulkan bahwa karyawan atas nama Manda dengan jabatan Sales and Promotion mendapatkan total bobot 72, yang artinya Manda dalam melakukan pekerjaannya sesuai ekspektasi yang sudah ditetapkan penilai, sehingga tidak diberikan pelatihan, tetapi hanya perlu diberi motivasi saja. Dan yang terakhir, tabel selanjutnya berdasarkan hasil penilaian dapat disimpulkan bahwa karyawan atas nama Robi dengan jabatan staf operasional mendapatkan total bobot 58, yang artinya Robi dalam melakukan pekerjaannya kurang dari ekspektasi yang sudah ditetapkan penilai, sehingga Robi membutuhkan pelatihan agar kinerjanya meningkat. Selanjutnya, setelah dilakukan penilaian pada masing-masing karyawan, maka direkapitulasi sesuai dengan jabatannya masing-masing. Berikut rekapitulasi pada jabatan manajer dan rekapitulasi untuk para stafnya. Baik, sekian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.